Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ernesti Alinsyah, NIM 126-210-203-122 dari absen 41. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai latar belakang kemunculan sastra angkatan 66. Pada tahun 1966, di Indonesia terjadi peristiwa yang sangat penting. Peristiwa yang melahirkan angkatan 66. Angkatan 66 ini melakukan pendobrakan terhadap kedudukan yang disebabkan oleh penyelewengan negara besar-besaran. Penyelewengan yang membawa kehancuran total. Di angkatan ini kita menyaksikan ledakan pemberontakan dari penyair-penyair, pengarang, dan cendekiawan yang telah lama dijajah jiwanya dengan suka-suka yang tidak sesuai dengan hati nurani. Konsep angkatan 66 adalah Pancasila, sesuai dengan isi manifest kebudayaan yang telah diselewengkan penjabat pemerintahan yang tidak bermoral kecuali moral untuk dirinya sendiri. Akibat dari politik yang dijalankan tanpa perhitungan itu adalah masyarakat. Masyarakat mengalami keruntuhan mental dan spiritual. Pemberontakan PRRI, Pramista, dan di sejumlah daerah lainnya merupakan ledakan atas ketidakpuasan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat. Manifest kebudayaan merupakan salah satu perlawanan di bidang kebudayaan dan surat kabar. Hingga terjadilah aksi G30S yang membuka kedok ketidakwajaran Partai Komunis Indonesia. Penamaan angkatan 66 dalam bidang kesusastraan diberikan oleh H.B. Jasim memperkuat pendapatannya bahwa pada sekitar 1966 di dalam kesusastraan Indonesia telah lahir sebuah generasi kesusastraan. Istilah angkatan 66 sebenarnya diilhami oleh peristiwa politik, kebangkitan generasi muda yang dipelopori oleh kami KAPIPI dan menumbuhkan Orde Lama. Beberapa bulan setelah meletusnya kudeta G30S PKI yang gagal itu, kebanyakan mereka adalah aktivis Orde Baru. Kelompok itu berjuang membela kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beruntukkan kediktatoran dan penyelewengan politis yang menjurus ke komunisme. Para sastrawan angkatan 66 telah berjuang dengan ide-ide keadilan dan kebenaran, dengan tegas menobrak kezaliman dan kemelut politik serta resesi ekonomi yang waktu itu tengah melanda. Seiring berjalannya waktu, PKI menghilang. Dengan hilangnya PKI dan lekanya lembaga kebudayaan rakyat dari dunia politik kebudayaan, para pengarang yang ada pada 1964 lenyap dari peredaran, mulai aktif menulis lagi. Dengan semangat kebangkitan angkatan 66, masyarakat menolak kebudayaan yang didominasi oleh politik. Perlawanan ini dilakukan oleh semua kalangan yang diawali oleh gerakan mahasiswa. Selain pemberontakan di daerah seluruh Indonesia, peristiwa politik tersebut berimplikasi pada paham sastra yang berkembang pada masa tersebut. Terdapat dua kelompok, yaitu golongan penulis yang berkumpul dalam lekra dan para seniman pendatang manifest kebudayaan. Selain itu, terdapat sastrawan yang tidak terkumpul pada keduanya yang tetap pada posisi netral. Pertumbuhan sastra angkatan 66. Pertumbuhan sastra Indonesia, para pengarang sudah menunjukkan perhatian yang cukup serius terhadap dunia politik. Nama angkatan 66 pertama kali digunakan oleh H.B. Jasim dalam angkatan 66. Prosa dan puisi. Dalam buku ini pertama kali H.B. Jasim menyampaikan penolakannya terhadap angkatan 50 dengan mengutip pertanyaan Aji Prosidi dalam Simposium Sastra Pekan Kesenian Mahasiswa di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1960. H.B. Jasim mengkritisi semua
konsepsi Angkatan 50 dan Angkatan terbarunya. Aji prosidi dengan nada emosional dan keras. Alasan utama penafsiran Angkatan 50 dan Angkatan terbaru adalah kedekatan masa dengan angkatan sebelumnya, yaitu Angkatan 45, sehingga tidak ada konsep yang berlainan dengan angkatan sebelumnya tersebut. Tumbuhnya sastra Angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal Angkatan 66 yang dipelopori oleh kami atau KAPI untuk memperjuangkan Trituras secara politis. Angkatan 66 terlahir dari pergolakan politik di masyarakat dan penyelewengan oleh penjabat negara yang tidak memiliki moral, agama, dan rasa ketidakadilan. Dengan semangat kebangkitan 66, masyarakat menolak budaya yang didominasi dengan politik. Peristiwa sastra pada masa itu adalah H.B. Jasin yang memproklamasikan sebagai sastra Angkatan 66. Hasil karya sastrawan dikumpulkan dalam bukunya berjudul Angkatan 66 Prosa dan Puisi, yaitu dalam majalah Horizon nomor 2 tahun 1966. Pada tulisan tersebut dikatakan bahwa Angkatan 66 lahir setelah ditumpasnya pengkhianatan G30S PKI. Penamaan Angkatan 66 ini pun mengalami adu pendapat. Sebelum nama Angkatan 66 diresmikan, ada yang memberi nama Angkatan Manifest Kebudayaan (Manikebu). Alasan penamaan ini karena Manifest Kebudayaan yang telah dicetuskan pada tahun 1963 itu menyatakan pernyataan tegas perumusan perlawanan terhadap penyelewengan Pancasila dan perusakan kebudayaan oleh Lekra atau PKI. Beberapa sastrawan merasa keberatan dengan nama Angkatan Manikebu. Mereka berpandangan bahwa sastrawan yang tidak ikut menandatangani atau mendukung Manifest Kebudayaan akan merasa tidak tercakup di dalamnya, meskipun hasil ciptaannya menunjukkan ketegasan dalam menolak ideologi yang dibawa oleh PKI dalam lapangan politik dan kebudayaan. Polemik tersebut menjadi tanda bahwa konflik Lekra dan Manikebu belum berakhir. Walaupun Gunawan Muhammad dan Arif Budiman, tokoh Manikebu, menyuarakan untuk perlu rekonsiliasi dengan saling memaafkan dan menerima segala perbedaan, karena menghargai perbedaan adalah pelajaran berharga yang dapat dipetik oleh generasi muda dalam menyikapi konflik Lekra dan Manikebu. Konflik yang tiada akhir tersebut jelas membuat kebudayaan kita menjadi tidak sehat dan tidak produktif. Padahal dengan bubarnya PKI, bangsa ini mempunyai harapan untuk tumbuh kembali dan semangat baru yang lebih segar dan terbebas dari garis politik golongan tertentu. Hal itu mendorong pendirian majalah Horizon yang berarti kaki langit atau cakrawala sebagai simbol untuk menghapus batas-batas pemikiran, kreativitas di semua bidang dan juga di kehidupannya kembali majalah sastra yang pernah menjadi bulan-bulan Lekra, namun majalah yang pernah memberikan penghargaan sastra tahun 1961 ini akhirnya harus kembali berhenti karena masalah heboh sastra. Nama Ahmad Ihsan Arpriansyah, nomor urut 14, NIM 12621020139. Peristiwa-peristiwa politik yang mempengaruhi perkembangan kesusastraan Indonesia Angkatan 66. G30S PKI. Sejumlah seniman muda berkumpul pada awal 1950-an. Mereka hendak mempersoalkan kebudayaan Indonesia pasca kemerdekaan. Untuk menindaklanjuti orientasi tersebut, para seniman muda ini kemudian mengeluarkan surat kepercayaan gelanggang pada 18 Februari 1950. Isinya mengenai sikap persoalan kebudayaan sekaligus menunjukkan orientasi kebudayaan mereka.
Dari sinilah dunia kesusastraan Indonesia memasuki masa-masa paling kelam dalam sejarahnya. Sebab hanya berselang kurang lebih setahun, meledaklah peristiwa yang disebut juga peristiwa 30 September. PKI dituding sebagai dalang dibalik penculikan 6 jenderal dan 1 perwira muda Tentara Angkatan Darat dalam peristiwa itu. Pada periodisasi ini terjadi pergolakan yang hebat antara dua kubu, yaitu pengarang-pengarang yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dan Manifest Kebudayaan. Mereka saling menyerang dan menjatuhkan. Lekra mengusung paham realisme sosialis yang menjadi filsafat seni kaum komunis. Paham ini mendudukan seni untuk rakyat. Sementara itu, pengarang-pengarang Manifest Kebudayaan mengusung paham humanisme universal yang mendudukan seni untuk seni. Meledaknya pemberontakan G30 SPKI dan ditangkapnya orang-orang PKI membawa angin terbalik pada orang-orang Manifest Kebudayaan. Para pengarang Manifest Kebudayaan yang selama beberapa kurun waktu tertindas menjadi orang-orang yang bebas dalam berekspresi. Mereka mengadakan perlawanan melalui karya-karyanya. Di antaranya yang paling mencolok adalah Tirani 1966 dan Benteng 1968 yang ditulis oleh Tafil Ismail. Pada masa ini juga melahirkan beberapa perempuan pengarang. Di antara mereka yang paling menonjol adalah N.H. Dini, kemudian Titi Said, Sugiyarti Siswandi, Enny Sumargo, dan lain-lain. Tritura. Sejarah Tritura dilatar belakangi oleh gerakan mahasiswa dengan seruan 3 tuntutan rakyat yang menjadi titik balik pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Unjuk rasa yang terjadi pada 10 sampai 13 Januari 1966 di Jakarta karena polemik yang pelik tak lama setelah tragedi gerakan 30 September 1965. Pemerintah Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntutan rakyat. Tritura tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintah saat itu, yang berisi 1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia, 2. Rombak Kabinet Dwikora, 3. Turunkan harga. Yang pertama mengenai pembunuhan PKI, hal ini bermula dari lambatnya pemerintah dalam menindaklanjuti peristiwa berdarah G30S tahun 1965 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan DNID tersebut. 4 bulan sejak peristiwa penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi Angkatan Darat, Soekarno masih juga bimbang dalam mengambil sebuah keputusan. Padahal, gelombang kegeraman masyarakat telah meluas. Oleh sebab itu, para pemuda dan mahasiswa di Indonesia, terutama di Jakarta yang sebelumnya sudah memiliki organisasi kemahasiswaan, yaitu Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa, akhirnya terbelah menjadi 2. Upaya Soekarno menyatukan 3 pilar sebagian anggota yang berhaluan ideologi kiri di badan PPMI turut ragu menuduh PKI sebagai dalang peristiwa tersebut karena belum ada bukti kuat. Sementara mahasiswa yang berhaluan kanan menuntut keras agar PKI segera ditindak tegas. Kedua, tuntutan terhadap pemberontakan Kabinet Dwikora muncul akibat pemerintahan Soekarno dianggap tidak bisa mengendalikan kestabilan sosial ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis. Perombakan Kabinet Dwikora juga dituntut karena di tubuh kabinet tersebut terdapat orang-orang PKI. Padahal sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan. Ketiga, tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno. Presiden Soekarno mengeluarkan peraturan Presiden nomor 27 untuk mengatur kembali mata uang rupiah yang diumumkan pada 13 Desember 1965. Demonstrasi berlangsung selama 3 hari. Akhirnya keluarlah titah sakti melalui surat perintah 11 Maret 1996 atau Super Semar
yang menunjuk Soeharto, Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban saat itu untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara. Super Semar justru dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merebut kekuasaan hingga akhirnya berkuasa sebagai Presiden RI kedua. Super Semar. Terlepas dari kontroversi Super Semar yang disebut sebagai kudeta merangkak pada Soekarno, nyatanya posisi politik blok Amerika diuntungkan dengan tampilnya Soeharto. Sebaliknya, Super Semar membawa efek langsung bagi posisi blok komunis, yakni Cina dan Soviet. Sebab, langkah pertama Soeharto usai mengantongi Super Semar adalah menghabisi komunis di Indonesia. PKI dibubarkan, kekuatan dan pejabat negara yang mengarah ke komunis dijebloskan ke dalam penjara. Soeharto yang kemudian ditetapkan pada 12 Maret 1967 oleh MPRS, setahun setelah Super Semar sontak mendapat bantuan Amerika ketika pertama kali baru menjabat. Kebijakan pertama Soeharto setelah menjabat sebagai presiden adalah menerbitkan Undang-Undang Modal Asing UU Nomor 1 Tahun 1967 dengan membuka keran investasi guna menyelamatkan keuangan negara yang saat itu sekarat. Sebab di akhir era Orde Lama, inflasi di Indonesia telah mencapai angka 650%. Dan negara pertama yang menyambut kebijakan ekonomi Soeharto itu adalah Amerika. Dengan ditandatanganinya modal Amerika ke Indonesia, masuknya modal tersebut juga ditandai dengan masuknya perusahaan Freeport pada 7 April 1967. Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Pada 1960, Lekra ada 3 kelompok sastrawan. Sastrawan Manifest Kebudayaan, sastrawan yang berafiliasi pada partai politik, dan sastrawan independen. Namun, perseteruan meruncing hanya menyisakan Lekra dan Manifest Kebudayaan yang bertarung pada tataran ideologi dan paham yang dianut. Perseteruan kedua kelompok sastrawan ini juga berujung pada karya-karya yang mereka lahirkan. Pengaruh kedekatan dengan kekuasaan membuat Lekra meminjam tangan penguasa untuk membungkam sastrawan Manifest Kebudayaan. Hasilnya, Soekarno melarang Manikebu pada 8 Mei 1964. Termasuk karya-karya sastra mereka dilarang beredar. Dengan demikian, penting membaca visi Lekra yang termaktub pada naskah Mukaddimah Lekra 1950. Naskah tersebut adalah naskah proklamasi pendirian lembaga kebudayaan tersebut. Lahir dari gonjang-ganjing revolusi yang tidak menentu karena perjanjian dari KMB yang dianggap merugikan Indonesia, dan proses diplomatis tersebut dianggap pula sebagai pengkhianatan atas pertempuran di akar rumput menjadi maklar kegagalan dari revolusi 1945. Dan lewat Mukaddimah tersebut, kerja-kerja kebudayaan Lekra dilandaskan. Konsepsi kebudayaan rakyat. Kesenian, ilmu, dan industri adalah dasar-dasar dari kebudayaan. Apabila kita sungguh-sungguh mau menjadikan kebudayaan kita indah, gembira, dan bahagia, maka kita harus menguasai dan mencurahkan perhatian kita terhadap kesenian, ilmu, dan industri. Tujuan rakyat Indonesia adalah mendirikan Republik Demokrasi, di mana terdapat kebebasan bagi perkembangan ekonomi rakyat, juga kebebasan bagi perkembangan ilmu dan kesenian rakyat. Perjuangan kebudayaan rakyat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjuangan rakyat umum. Ia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan terutama dari perjuangan buruh dan tani, yaitu menjadi pemimpin dan tenaga terpenting dan pokok dalam perjuangan rakyat. Kolonialisme di masa lampau. Dewasa ini menimbulkan faktor-faktor di kalangan pergerakan rakyat umumnya dan pergerakan buruh tani khususnya, yang merugikan perkembangan kebudayaan rakyat. Faktor-faktor tersebut antara lain tiadanya kesadaran bahwa perjuangan rakyat, terutama perjuangan buruh dan tani, sentimen, tidak ada dorongan dari gerakan rakyat,
ketidakmampuan dari kawan-kawan seniman rakyat sebagai pekerja kebudayaan, impotensi dari gerakan rakyat terutama dari gerakan buruh dan tani dalam menarik golongan intelijensia dan pemuda pelajar yang berpikiran maju. Sikap kebudayaan rakyat ini tidak bersikap bermusuhan. Kebudayaan asing yang progresif akan diambil sarinya sebanyak-banyaknya untuk kemajuan perkembangan gerakan kebudayaan rakyat Indonesia. Pada mukadimah yang kedua, tema kerakyatan masih dominan dilekatkan pada kerja-kerja kebudayaan. Mani Kebu atau Manifest Kebudayaan. Perubahan pemerintahan dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin tidak menjadikan kondisi politik Indonesia makin membaik. Keluarnya Manifesto Politik Republik Indonesia dengan ketetapan MPRS nomor 1/MPRS/1960 yang menetapkan 5 pokok sebagai garis besar haluan negara, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang kemudian dikenal menjadi Manipol Usdek, memperbesar pengaruh PKI. Pengarang yang memiliki paham berbeda dengan mereka akan dihantam dan dimusnahkan, baik dengan polemik di media yang mereka lakukan seperti Zaman Baru, Bintang Timur, dan Harian Rakyat maupun lainnya. Lekra juga melancarkan kampanye menghabisi penerbit-penerbit independen yang dianggap berseberangan. Korbannya antara lain penerbit yang mengedarkan terjemahan Dr. Zhivago, karya pengarang Rusia, Boris Pasternak, dan sejumlah penerbit buku Islam. Salah satu korbannya yaitu Hamka. Hamka pernah ditangkap aparat lantaran difitnah berkomplot membunuh presiden dan menteri agama. Tak cuma difitnah, ia juga dilucut dalam bentuk tulisan, tapi juga dilecehkan lewat karikatur yang sangat vulgar. Sebelumnya, perkenalkan saya Dwi Rahmi Supradini dengan nomor urut 3 dengan NIM 1262102010117. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengarang sastra dan karya sastra Indonesia angkatan 66. Pengarang angkatan 66 yang pertama adalah Pramoedya Ananta Toer. Pramoedya dilahirkan di Blora pada tahun 1925 di jantung Pulau Jawa sebagai anak sulung dalam keluarganya. Ayahnya adalah seorang guru, sedangkan ibunya seorang penjual nasi. Pramoedya menempuh pendidikan pada Sekolah Kejuruan Radio di Surabaya dan kemudian bekerja sebagai juru ketik untuk surat kabar Jepang di Jakarta selama pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, Aji Ali Akbar Nafis. Beliau lahir pada tanggal 17 November. Beliau adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis. Karyanya yang terkenal adalah cerita pendek Robohnya Surau Kami. Ia juga pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Barat 2 periode. Selanjutnya, A. Bastian Asnin. Sastrawan dengan nama lengkap Ahmad Bastari Asnin, lahir di Blambangan, Muara II, Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan pada tanggal 29 Agustus 1939 dan meninggal dunia di Jakarta 21 November 1984. Bastari Asnin sempat kuliah di Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya, Ajip Rosidi. Beliau lahir pada tanggal 31 Januari 1906
38 di Jatiwangi, Cirebon. Riwayat pendidikan beliau adalah SMP, SMA, kemudian Taman Madya, Taman Siswa Bagian Budaya, Jakarta. Pada waktu sekolah, beliau memimpin majalah Suluh Pelajar, kemudian menerbitkan majalah prosa. Beliau juga pernah bekerja beberapa bulan di Balai Pustaka, yaitu pada bulan November 1955 sampai Februari 1956. Sesudah itu, beliau hidup dengan mengarang dan membantu majalah kebudayaan dan kesusastraan. Selanjutnya, Bokor Hustanhut. Beliau lahir pada tanggal 2 Juni 1939 di Balige, Sumatera Utara. Pendidikan terakhir beliau adalah SMA di Medan. Menurut Manifest Kebudayaan mengatakan bahwa beliau pernah menjadi redaktur kebudayaan majalah Waktu dan Pelangi di Medan, sekretaris Yayasan Sastra, dan sekretaris jenderal KKPI. Selanjutnya, Jamin Suherman. Beliau lahir pada tanggal 24 April 1924 di Surabaya dan meninggal 30 November 1985 di Bandung. Berpendidikan di SMP Kediri, SMA di Surabaya, dan tamat Akademi Administrasi Negara di Bandung. Selanjutnya, Gunawan Muhammad. Beliau lahir pada tanggal 29 Juli 1941 di Batang, Jawa Tengah. Beliau adalah pemimpin redaksi majalah Tempo, pemimpin redaksi majalah Swasembada, dan anggota MPR. Mengikuti pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, kemudian memperdalam pengetahuan di Collège d'Europe Brugge, Belgia, Universitas Oslo, Norwegia, dan Universitas Harvard. Selanjutnya, Hartojo Adangjaya. Beliau lahir pada tanggal 4 Juli 1930 di Solo. Pendidikan terakhir adalah pendidik Kari. Beliau pernah menjadi guru sekolah lanjutan pertama, pernah menjadi guru SMP dan SMA di Solo dan Simpang 4, Sumatera Barat, guru STN di Kartasura, dan kini menetap di Pajang, Jawa Tengah. Beliau pernah pula menjadi redaktur harian Dwi Warna Solo, Si Kucung Jakarta, Relung Pustaka Solo, dan terakhir majalah Madiantara Solo. Selanjutnya, Suwardi Idris. Beliau lahir pada tanggal 10 November 1930 di Selayo, Solo, Sumatera Utara. Berpendidikan di Fakultas Sastra UGM dan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Beliau pernah menjadi guru SMA dan SMEA di Yogyakarta dan Padang. Sejak tahun 1966 bekerja di TVRI Jakarta. Selanjutnya, Taufik Ismail. Beliau lahir pada tanggal 25 Juni 1937 di Bukit Tinggi. Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia Bogor. Kini menjadi manajer hubungan luar negeri PT Unilever Indonesia di samping menjadi redaktur majalah Horizon. Selanjutnya, W.S. Rendra. Beliau lahir pada tanggal 7 November 1935 di Solo, mengikuti pendidikan di jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra UGM, namun tidak tamat, kemudian memperdalam pengetahuan mengenai drama dan teater di American Academy of Dramatical Arts. Yang terakhir, Yusak Ananda. Beliau lahir pada tanggal 23 November 1934 di Sambas, Kalimantan Barat. Setelah menamatkan SMP di Pontianak, ia mengikuti berbagai macam kursus, di antaranya bahasa Inggris, bahasa Belanda, jurnalistik, seni lukis, fotografi, dan pertanian serta peternakan. Selanjutnya, karya sastra Indonesia angkatan 66. Yang pertama adalah karya Taufik Ismail. Karya beliau diantaranya adalah Manifestasi, Tirani, Buku Tamu Museum Perjuangan, puisi-puisi yaitu Sepi Kota, Pelabuhan, Ladang, Angin dan Langit, dan Sajak Ladang Jagung.
Yang kedua, Gunawan Muhammad. Karya sastra beliau antara lain adalah Parikesit, Interlude, Asmarandana, Misalkan Kita di Sarajevo, dan sajak-sajak lengkap 1961 sampai 2001. Yang ketiga, Ajib Rosidi, yaitu Tahun-tahun Kematian, Gunung Agung, Pembangunan, Ketemu di Jalan, dan di Tengah Keluarga. Yang keempat, karya sastra W.S. Rendra. Karya sastra beliau antara lain adalah Orang-orang di Tikungan Jalan, Mastodon dan Burung Kondor, Panembahan Reso, Balada Orang-orang Tercinta, Blues untuk Bonnie, 4 kumpulan sajak, sajak-sajak sepatu tua, Mencari Bapak, Perjalanan Bu Aminah, Nyanyian Orang Urakan, dan Doa untuk Anak Cucu. Yang keempat, Suwardi Idris. Karya sastra beliau antara lain adalah Di Luar Dugaan, Istri Seorang Sahabat, dan Dari Puncak Bukit Talang. Demikian adalah penyampaian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Dwi Rahmi atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Sebelumnya perkenalkan saya Vika Alutfi Syafa'ah dengan NIM 1262102020273 dengan nomor urut 26 akan menjelaskan sedikit mengenai karya puisi Taufik Ismail Benteng dan Tirani terhadap kaitannya peristiwa-peristiwa politik dalam kesusastraan angkatan 66. Peristiwa historis yang direpresentasikan penyair dalam Tirani dan Benteng antara lain yang pertama adalah peristiwa G30 SPKI, kedua melemahnya sendi perekonomian Indonesia, ketiga peristiwa demonstrasi mahasiswa dalam aksi Tritura yang merenggut nyawa Arif Rahman Hakim. Peristiwa ini digambarkan oleh penyair dalam puisi berjudul Oktober Hitam, seperti tampak dalam lari-lari berikut. Menitiklah gerimis, karena berjuta telah menangis. 7 lelaki telah mati pagi itu. Pagi pembunuhan, pagi yang hitam. 7 lelaki telah mati dikhianati. Tirani dan Benteng, halaman 55 dan 61. Judul Oktober Hitam memberi petunjuk peristiwa itu terjadi pada bulan Oktober. Diksi hitam melambangkan duka akibat kematian. Diksi berjuta menunjukkan duka itu dirasakan oleh berjuta orang Indonesia. Frase 7 lelaki merupakan simbol untuk 7 orang perwira yang menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI. Jadi, peristiwa yang terjadi di bulan Oktober tersebut mengacu kepada peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Peristiwa G30 SPKI yang disampaikan secara simbolik dalam Tirani dan Benteng mengingatkan pembaca tentang trauma sejarah yang kuat menggores hati rakyat Indonesia. Peristiwa ditemukan pada puisi berjudul Catatan tahun 1965. Penyair melukiskan peristiwa tersebut dalam lari-lari berikut. Minyak tanah dikemanakan? Rebutan beras antrian,
Siapa mati kelaparan? Inflasi, saban pagi, tirani, dan benteng, halaman 52. Lari rebutan beras antrian mengandung makna masyarakat sedang menghadapi krisis pangan. Persediaan kebutuhan pokok sangat langka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut masyarakat terpaksa berdiri dalam antrian panjang dan melelahkan. Ketiga, peristiwa demonstrasi masyarakat peristiwa demonstrasi mahasiswa dalam aksi Tritura yang merenggut nyawa Arif Rahman Hakim. Peristiwa ini direpresentasikan oleh penyair dalam 11 puisi yang berjudul Catatan Seorang Demonstran. Sebuah jaket berlumur darah, jalan segara, karangan bunga, depan sekretariat negara, harmoni, seorang tukang rambutan pada istrinya, benteng, Yel, horizon, percakapan angkasa, serta Salemba. Konflik horizontal yang dikemukakan dalam Tirani dan Benteng adalah perpecahan yang terjadi di kalangan para seniman dan budayawan Indonesia. Seperti yang tercatat dalam sejarah, saat itu terdapat dua kubu seniman yang menganut paham saling berseberangan. Kubu pertama adalah kelompok seniman lekra yang menganut paham pro-PKI, dan kubu kedua kelompok seniman dan cendekiawan manifest kebudayaan yang disingkat Manikebu, yang menganut paham humanisme universal yang sekaligus menentang PKI. Pertikaian antara dua kubu seniman itu terdapat dalam kutipan puisi sebagai berikut. Hamka diludahi Pram, masuk penjara Sukabumi, Jasin dicaci, diserapahi, terbenam daftar hitam, Usmar dimaki lentera, takdir disumpahi lekra, Sujono dicangkul BTI, Nasakom bersatu apa, umat dibunuh di desa, Kanigoro bagaimana lupa, Kus bersaudara di penjara, Osram bungkuk meringkuk, Tirani dan Benteng halaman 52. Disebutkan secara konkret beberapa nama seniman atau sastrawan Manikebu seperti Hamka, Jasin, Usmar, dan Takdir yang menjadi sasaran atas serangan yang dilakukan oleh sastrawan pro-PKI. Simbol-simbol sastrawan pro-PKI muncul dalam diksi Pram, Lentera, Lekra, dan BTI. Pihak yang disudutkan atau sebagai korban seniman dari kelompok Manikebu tahun 1966, yaitu tahun menandai runtuhnya kekuasaan Orde Lama, adalah kulminasi kekacauan politik dari kekacauan-kekacauan sebelumnya. Sejarah sementara itu menunjukkan dalam keadaan politik kacau justru jumlah orang yang terlibat politik makin banyak. Mereka adalah orang-orang lekra pro-komunis dan orang-orang Manikebu sebagai tandingannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.